Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Refleksi Pikiran dan Hati. Kali ini kalian bakalan ditemenin sama gua. Kalian gak ditemenin sama Rifki dulu karena sekarang waktunya gua dulu ya. Jadi kenalin lo, gua Motorholis. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang pergi dan pulang nih. Ya, kita bakalan pergi dan pulang nih. Nah, di sini gue nggak bakalan ngoceh sendiri. Gue nggak bakal monolog ya. Gue di sini sama temen gue udah lama, temen pondok juga, temen gue kuliah juga, ngapa-ngapain bareng lah sama dia lah. Sekampus, jurusan, sekelas terus lah pokoknya sama dia. Sekasur juga. Sekarang gue sama Dimas Rendra. Yo, gimana mo? Masih kalau sehat ya. Kuliah gimana kuliah? Alhamdulillah. Pusing online. Walaupun agak-agak gak efektif ya. Oh iya, sangat tidak efektif. Apalagi untuk kuliah-kuliah kayak kita nih, kuliah akuntansi yang butuh banyak praktek secara langsung. Iya nih gue demen nih. Nah ini teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Dimas ini dipanggil sama teman-teman biasanya itu Romo. Ya. Jadi ada sejarahnya lah, udah lama itu Romo gitu. Sejarah kalau. Jadi di video ini gue bakalan manggil dia Romo aja ya, biar ini. Kemarin lu sekarang posisi di mana? Posisi di mana posisi? Halo Gimana? Posisi di mana posisi? Sekarang lagi di rumah nih. Habis pulang kemarin, habis melanggar peraturan pemerintah. Melanggar peraturan pemerintah. Siap. Ini kan. Kantong kering nih, gak ada duit. Akhirnya diharuskan untuk pulang. Daripada mati kelaparan mending pulang ya. Iya, katanya kan daripada mati corona, daripada mati kelaparan mending mati corona gitu ya. Emang iya ya. Gak ada yang enak juga kayaknya. Sama aja mati. Oke nih, sekarang kita langsung masuk ke materi aja ya. Oke. Kan jadi pertama nih kita bakalan bahas definisi lah ya. Menurut lo gitu. Menurut lo tuh definisi pergi menurut lo tuh apa sih? Kalau menurut gua kan ya, jadi definisi pergi itu kan menurut gua nih meninggalkan sesuatu menuju hal yang lebih baik atau meninggalkan sesuatu untuk menghindari keburukan hal tersebut. Ya, itu menurut gua. Itu definisi menurut gua pergi. Kalau menurut tuh definisi pergi itu gimana? Oke. Kalau menurut gua pergi itu secara formal artinya bergerak ke suatu tempat dengan tujuan. Bergerak ke suatu tempat. Nah, kita nggak tahu pergi. Soalnya kenapa gua bilang gitu karena pergi itu beranjak dari satu hal ke hal lain itu tanpa perlu alasan baik maupun buruk. Orang mau pergi karena alasan buruk juga bisa. Orang mau pergi dengan alasan baik juga bisa. Nah, seperti itu. Yang penting yang menurut gue nih intinya itu adalah beranjak dari satu hal ke hal lain demi meninggalkan apa yang sudah dia lakukan. Berarti intinya beranjak ke menuju hal lain, alasannya bisa baik bisa buruk gitu lah. Bisa ya, antara dua itu. Nah, kan nih tadi udah lu kasih tahu definisinya pergi itu gimana. Nah, lu ada nggak apa kayak kalau gue nih, lu ada kayak mungkin lu pernah jadi orang yang pergi atau lu tinggal pergi gitu ya. Kalau kita sih, kalau gue sih ya
mungkin kan kalau gue pernah ngerasain jadi orang yang pergi gitu, pergi dari rumah buat ke belajar gitu kan, ya kan, ke pondok gitu kan. Pasti ada rasa-rasa tersendiri gitu. Mungkin lu bisa sharing apa ketika lu jadi orang yang pergi atau lu yang ditinggal pergi gitu. Kalau pergi dalam konsep apa dulu ini? Contohnya dalam konsep cinta, dalam konsep hubungan. Nah, ya. Anak-anak ini kan sekarang milenial booming nih masalah hubungan. Pergi dengan masalah hubungan. Nah, kalau gue sendiri sih pernah pergi, pernah juga ditinggal pergi. Pergi dalam hubungan, apa konsep hubungan nih? Berarti artinya dia pergi karena suatu alasan. Nah, yang tak bilang tadi bisa baik bisa buruk. Contohnya, gue ninggalin nih cewek karena gue udah bosan pengen cewek lain. Nah, itu bisa aja kan artinya itu pergi. Nah, meskipun hal itu buruk. Bisa juga dalam artian baik, gue pengen pergi dari cewek ini karena cewek ini suka switchian sama cowok lain, suka jalan sama cowok lain. Gue nah, ini alasan baik. Nah, karena kenapa alasannya baik? Karena ini memperbaiki atau mempertahankan harga diri kita sebagai seorang cowok, seperti itu. Gue sendiri pernah pergi dari seorang cewek. Ya mungkin masa-masa ini ya, cinta-cinta sampai kita cinta monyet ya. Banyak orang bilang gitu. Nah, gue pernah pergi dari seorang cewek nih karena gue bosen nih, orang bosenin nih di chat gini-gini doang, ketemu juga ya gitu-gitu doang. Akhirnya gue pergi cari yang baru, beranjak dari cewek satu ke cewek lain. Nah itu dulu, tapi kan dulu masih bocil baru paham cinta, baru paham konsep cinta. Nah, gue pernah juga pergi karena sering chatan sama cowok lain. Nah, chatannya juga mesra-mesra. Pernah gue. Gue akhirnya pergi dong. Nah, pergi biar apa? Ya gue mempertahankan harga diri gue lah sebagai cowok. Jangan sampai cowok maunya dimainin cewek. Udah tahu dimainin, udah tahu ditinggal sama cowok lain, ngapa masih stay, kenapa masih bertahan? Pergi aja dong, cari kebaikan yang lain. Benar. Seperti itu. Itu dalam konsep itu dalam konsep cinta. Dalam konsep hal lain seperti menuntut ilmu yang seperti tadi ini lo bilang bareng ya kita. Gue juga pernah ninggalin rumah selama 5 tahun loh. 5 tahun ninggalin rumah menuntut ilmu di daerah antah berantah pelosok. Nah itu alasan baik dong. Dengan alasan baik gue pengen ninggalin hal nyaman gue di rumah buat menuntut ilmu. Nah yang berefek kepada diri sendiri. Nah itu efeknya efek baik. Menambah ilmu, menambah relasi. Nah seperti ilmu, nambah relasi, nambah apa lagi? Nambah pengalaman, seperti itu bisa. Nah, dari situ kita dapat hal yang baik dari konsep pergi kita tadi, seperti itu. Ada konsep tadi kan menuntut ilmu, tentang menuntut ilmu. Ada tadi menuntut konsep cinta. Ada lagi gue pernah ditinggal. Agak sedih nih kawan ya, cerita agak sedih. Ditinggal orang tua, seperti itu. Gue pernah ditinggal ibu gue, nah seperti itu, ditinggal. Nah itu konsepnya pergi apa tuh? Kalau menurut ini lo, ditinggal orang tua konsepnya konsep baik loh. Kalau kata gue sih kalau itu ya itu baik, soalnya pasti dibalik itu ada alasan yang disimpan sama Allah buat kebaikan lo juga gitu kan.
Pasti ada hikmah yang baik di balik kejadian itu. Allah memisahkan gua dengan orang tua gua, pasti ada alasan tertentu, ada alasan baik di balik itu. Seperti banyak konsep tentang pergi, gak cuma cinta, gak cuma tentang menuntut ilmu juga bisa. Ya, kalau teman terlalu banyak kayaknya yang pergi ya. Dari SMP kita beranjak ke SMA, nah pergi meninggalkan teman SMP, beranjak baru ke teman yang SMA. Iya benar. Itu pergi. Jadi seenggaknya di balik kepergian itu pasti ada sesuatu yang bisa jadi pelajaran lah ya dari konsep marah. Bisa jadi pelajaran, bisa jadi pengalaman. Benar. Oke. Nah nih menurut lu nih menurut lu nih pergi itu butuh alasan kan? Jadi pergi nih harus ada alasannya atau bisa aja ya pergi karena gitu? Harus gak sih ada alasan? Menurut harus dong punya alasan. Pergi karena pergi aja pun ya dia punya alasan untuk pergi. Nah, iya benar. Mungkin orang tiba-tiba pergi, dia pasti punya. Kalau kita memandang orang tiba-tiba pergi itu menurut pandangan kita ya, karena kita nggak tahu alasan dia kenapa pergi. Tapi orang yang pergi pasti dia punya alasan dong. Iya benar. Nah, lo pergi ke ini ayam geprek Kak Ros. Kenapa lo pergi ke ayam geprek Kak Ros? Karena gue lapar. Gue pergi pengen main PS ke rental PS. Karena kenapa? Gue butuh hiburan. Nah seperti jadi semuanya tentang pergi itu pasti punya alasan dong. Iya sih. Menurut gue gitu. Menurut gue juga sih, soalnya kemana-mana pergi itu juga minimal ada tujuannya. Nggak mungkin dong lu cabut nggak ada tujuan. Ada sesuatu yang mau mendorong kita untuk beranjak, ingin menggapai kita tuju seperti itu. Jadi minimal pasti ada alasan, walaupun nggak penting tapi pasti ada alasan ya. Ada alasan. Entah alasannya baik, entah alasannya buruk. Yang penting dia punya hasrat ingin pergi, punya hasrat ingin beranjak ke tempat lain. Seperti itu. Oh iya. Nah, sekarang nih kalau kita posisinya jadi orang yang ditinggal pergi ya. Nah, ditinggal pergi terus kita belum tahu nih apa kesalahan kita, maksudnya apa alasan dia pergi gitu. Mungkin ada nggak sesuatu yang membuat harusnya kita lakuin atau sesuatu yang mengganjal biar orang itu gimana ya? Jadi kita nggak asal ditinggal pergi gitu. Paham gak sih lu? Kalau dalam iya. Kalau tadi kayak yang lu bilang kita ditinggal pergi, terus kan itu ada alasan-alasannya, tapi kan kita belum tentu sebagai orang yang ditinggal kita dikasih tahu alasannya kan kenapa kita ditinggal. Nah itu tuh cara kita bukan meminimalisir ya, agar kita tuh apa ya bahas aja ya, kayak kan pasti kalau kita nggak dikasih tahu alasannya kan ada sesuatu yang ngeganjel gitu kan. Apa sih lu ada sesuatu yang kita harus bilang itu apa ya? Kalau gue nih ya, kalau pandangan gue ya, ada orang yang memang ditinggal dan dia orang yang ditinggal ya, orang yang ditinggal itu akan merasa bodoh amat kepada orang yang meninggal yang nggak ngasih alasan. Kenapa? Ada orang yang kayak gitu ya. Kenapa? Karena dia pengen tenang hidupnya, pengen ya udah sih, udah tinggal aja selalu gitu. Karena dia nggak pengen repot. Nah, ada orang yang kayak gitu. Oke. Tapi kalau orang seperti gue nih, tipe gue tuh gak mau sekalipun ditinggal orang dengan alasan yang gak jelas. Karena gue nih tipe orang yang ini ya, tipe orang yang gampang penasaran, yang bisa dibilang kepo ya. Jadi gue tuh gak mau orang nih itu dengan alasan yang kurang logis. Jadi alasan yang masih meninggalkan pertanyaan di otak kita.
sangat memuaskan otak gitu loh. Jadi otak gue tuh langsung ingin ayolah apa gitu loh. Jadi hal yang gue lakuin untuk ngejar apa yang gue pingin, yaitu ingin tahu kenapa alasan dia pergi, pasti gue paksa orangnya. Secara entah maupun secara kontak ya, kontak bukan maksudnya kontak fisik ini berantem ya, maksudnya kontak fisik cara bertemu. Nah, entah secara via apapun, pasti gue paksa orang. Apalagi gue pengen banget nih ada masalah yang gede ya, yang bisa bikin kita pergi. Nah, pasti gue pengennya ketemu itu. Karena kalau via telepon ataupun via chat, via WhatsApp atau lain apapun, pasti itu orangnya punya alasan, punya ide-ide lain untuk membelokkan fakta yang dia punya. Nah, bisa untuk apa? Gitu ya? Iya, bisa membelokkan fakta yang dia punya untuk melindungi dirinya biar kelihatan baik gitu loh, meninggalkan dengan baik. Meskipun yang ditinggalkan oleh dia, yang ingin dia tinggalkan itu ingin tinggalkan secara buruk. Nah, seperti itu. Nah, makanya gue pengen gimana caranya gue bisa kontak fisik secara langsung, ketemu orangnya, ayo kita ngobrol. Kenapa kok gini? Kenapa lu ninggalin gue? Kenapa? Ada masalah apa? Nah, kalau udah clear, kita ngomongin secara berdua kan nggak perlu kan dengan kepala panas gitu kan. Bisa dengan kepala dingin kita ngomongin baik-baik. Kenapa? Kita cari solusinya bareng-bareng. Kok bisa gini? Jangan sampai kita ninggalin dengan, kalau menurut gue jangan sampai kita ninggalin sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu dengan hal yang dengan hal yang kurang jelas ataupun sangat-sangat tidak jelas, karena itu bisa berpengaruh dia. Nah, yang satu akan merasa bersalah, yang satu akan dihantui pertanyaan. Seperti itu menurut gue. Setuju. Mantap deh. Intinya ya lu semua yang suka pergi tapi menyelimuti diri dengan hal-hal agar tidak disalahkan Anda, biar terlihat baik di mata publik, tetapi Anda bosok di hati-hati Anda. Oke nih, tadi kita bahas pergi. Jadi intinya kalau pergi itu maupun apapun yang terjadi, ini pokoknya pergi itu pasti ada alasannya ya, sekecil apapun alasannya. Yoi, betul. Ketika lu pergi itu meninggalkan alasan yang jelas agar tidak ada yang menggantung antara agar tidak ada tumpang tindih antara dua orang. Tumpang tindih, mampus. Oke nih, pergi. Oke, sekarang kita bahas pulang. Gimana kalau ada pergi, ada pulang ya kan, kembali. Oh iya. Nah, kalau menurut gua nggak semuanya. Iya, maksudnya kalau menurut gua, iya, pergi nggak bakalan pulang kan. Cuma maksudnya lawan kata pergi kan pulang. Lawan kata pergi pulang. Oke, sinonim lah. Ya, kalau nggak pulang kembali gitu kan. Oh iya. Kita bahas pulang aja. Kalau menurut gua nih, pulang tuh kembali ke tempat atau kepada seseorang yang dimana kita merasa tenang dan nyaman untuk melupakan atau setidaknya beristirahat dari segala kepenatan yang ada. Itu kalau menurut gua. Jadi ketika kita ke tempat itu atau ke orang itu, udah kita semua bukan lupa ya, kayak bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman lah gitulah dari kepenatan. Nah, kalau menurut lu gimana nih? Kalau menurut lo itu berarti tentang ini ya, konsep orang. Ya, bisa. Maksudnya dia kembali ke orang. Ya, bisa ke tempat, bisa ke orang. Intinya kalau kembali itu dia kembali ke tempat asal. Tapi nggak selalu asal sih. Kembali di tempat di mana dia inginkan, di mana ia merasa nyaman. Seperti itu. Karena setelah dia pergi, bisa contoh ya, karena kita setelah pergi, ternyata kita nggak merasakan kenyamanan di situ. Nah, kita butuh pulang untuk merecharge hati kita agar hati kita selalu merasa tenang. Seperti itu, itulah kembali. Menurut gua. Pulang ya. Berarti pulang kembali.
lu nih kan pasti pernah pulang kan. Mungkin lu dari mana, terus dari misalnya inilah contoh minimal ya, lu lagi kuliah di Malang terus pulang ke rumah. Itu pasti kan ada perasaan-perasaan kayak karena lu pulang karena untuk merefresh atau untuk merefresh atau emang ingin pulang aja gitu. Mungkin lu bisa nyeritain nggak pengalaman lu pulang tuh kayak gimana sih? Kalau pulang menurut gue nih, kalau gue selama ini ya kuliah di Malang ya, pulang ke rumah alasannya gara-gara karena ada sesuatu yang mendorong kangen gitu. Ada hal rindu yang harus dipuaskan gitu. Apalagi setelah kepergian ini emak gue, ibu gue, ada suatu hal yang mendorong gue untuk ziarah ke tempat ibu gue. Nah, seperti itu. Jadi ada suatu alasan besar di mana keinginan untuk pulang itu terdorong sangat kuat gitu ya. Sangat kuat untuk pulang. Nah, itu pas zaman kuliah sih. Soalnya kalau kuliah pun sekarang kita pemenuhan hati atau pemenuhan rindu bisa secara telepon. Kalau kuliah nih kita sekarang nih. Ini di zaman kita mondok, waduh susahnya minta ampun dong mau pulang. Phone pun bayarnya pun gak normal yang pun 30 menit tekor lu gak makan 2 hari. Kalau di pondok dulu susah banget dong mau pulang. Maka dari itu perasaan ingin sangat gede banget gitu. Tapi terhalang oleh sebuah hal yang menghalangi kita untuk pulang gitu. Hal besar yang menghalangi untuk pulang. Maka dari itu berarti makna dari pulang. Berarti dorongan buat itu bakalan makin gede ketika lu banyak rintangan untuk pulang, ya nggak sih? Iya betul itu. Saat lu ngerasa banyak rintangan dan apa yang lu kangenin itu susah untuk dicapai. Nah, semakin perjuangan lu untuk menggapai pulang tersebut. Nah, semakin gede hasrat lu mau pulang. Keinginan gue pasti sangat kuat untuk menggapai pulang itu. Gitu. Iya. Tahu. Terus. Oh iya. Nih, malahnya nih. Kan kata lu tadi pulang itu didasari oleh rindu ya. Iya kan? Pulang didasari oleh menurut lu kan tadi kan gue tanya dia itu butuh alasan apa enggak, itu ada alasannya. Nah kalau pulang tanpa alasan tuh bisa nggak? Ayo. Pulang tanpa alasan juga nggak bisa dong, tetap punya alasan. Tetap harus ada alasan. Tetap harus ada. Suatu hal yang kita lakukan punya alasan agar mendorong diri kita untuk melakukan hal tersebut. Berarti apapun yang terjadi, apapun yang ini, pergi dan pulang itu pasti ada alasannya ya. Pasti ada alasan dong. Karena kalau gak ada alasan juga lu gak mungkin ngelakuin hal tersebut, ya gak sih? Karena gak ada keinginan dalam diri untuk melakukan hal tersebut. Gak ada yang dorong diri kita untuk bergerak ke hal tersebut kalau gak punya keinginan. Benar. Keinginan dan paksaan, bisa juga gitu. Nah nih, gue juga pernah dengar nih. Jadi ada seorang cerita ke gue ketika dia pulang ke rumah, tapi dia ketika nyampe di tempat dia itu, dia malah ngerasa kayak nggak di tempat ternyaman gitu. Itu karena apa? Maksudnya ini yang masalah tuh dari tempatnya atau emang dari orangnya sih? Kalau menurut gue bisa jadi dua-duanya ya. Bisa juga karena kenapa satu ya dari sisi tempat. Kenapa dari sisi tempat bisa karena tempat itu bisa aja berubah-ubah. Bisa aja suasananya berubah. Jadi dia pas dulu nempatin tempat itu, dia punya suasana yang bikin hati dia tenang, yang bikin hati dia nyaman. Itu dulu. Tapi sekarang pas dia pulang kembali ke tempat itu, ternyata terjadi suatu hal yang berbeda,
yang bikin hati dia gak nyaman. Contohnya seperti gue nih. Gue dulu pulang, lengkap keluarga, ada emak, ada kakak. Ternyata sekarang selama gue meninggal, ada ini dong, hati gue yang kayaknya ngerasa kurang gitu, karena emak gue gak ada. Bisa juga karena dulu gue kecil, teman-teman gue ada di gang sebelah sini, ada teman gue. Jadi pas dulu pulang ketemu teman-teman, bisa rame-rame, puasa-puasa gini bisa terawih bareng, bisa bukber, nongkrong. Sekarang kita udah kayak gini, udah gede, teman-teman udah pada kerja, udah pada sibuk lah ya. Apa namanya? Lain di Jakarta, di Tulen atau dimanapun. Nah, kita nggak bisa ketemu, sehingga saat gue pulang, gue ngerasa nggak seperti gue dulu, seperti keadaan dulu. Nyaman dulu. Bisa bikin gue nyaman dulu. Tempat yang gue tuju sekarang itu berbeda dengan tempat yang gue tuju yang dahulu. Seperti itu ya, dari sisi tempatnya. Nah, kalau dari sisi orangnya, mungkin ya, kalau menurut gue nih, orangnya udah terkontaminasi dengan hal baru. Paham. Nah, itu Malang. Nah, kalau kita di Malang nih, kita udah terkontaminasi dengan Malang, ya, dengan kehidupan semi kota. Bisa dikatakan semi kota nggak Malang? Kalau kota menurut gue Jakarta, Bekasi gitu kan. Kalau Malang kan, karena Malang masih banyak desa pelosok-pelosok ya, kayak kontrakan kita kan pelosok gitu. Kita udah terkontaminasi nih dengan kota Malang, dengan mall-mall, Transmart, dengan MOG, nah dengan Matos, nah dengan itu kita udah ngerasa nyaman di situ. Pernah punya perasaan rindu tentang desa kita, tentang kampung halaman kita. Akhirnya kita pulang. Ternyata setelah kita pulang, apa yang terjadi? Internet lemot. Pokoknya nggak nemu yang ada di semi kota itu lah. Jadi kita udah terkontaminasi dengan kota itu. Gue gak nyaman jadinya. Akhirnya orangnya ngerasa berubah dari sisi orangnya, seperti itu menurut gue. Oke. Berarti, nah kalau kayak gini nih, cara kita misalnya posisinya nih, kita nih yang kita posisinya yang jadi orang yang kurang nyaman ketika pulang. Menurut lu, mending apa sih yang kita lakuin ketika kita pulang tuh, kalau kita merasa kurang nyaman? Gak mungkin dong kita baru balik terus pergi lagi ya. Capek dong, habis duit habis, ongkos habis. Nah, jadi menurut lo mending ketika kita ke tempat kita pulang ini, ke rumah ini, apa yang kita lakuin kalau kita ngerasain yang tadi itu kurang nyaman atau gimana gitu? Kalau menurut gua, kita jangan langsung balik dong. Kita rasain dulu. Kita penuhi dulu rasa rindu kita di rumah ini. Tapi kita ngerasa tadi ya, kayak gara-gara internet lemot nih di rumah, di kampung halaman. Kita jangan langsung ngejudge, gue pengen pulang lah, balik lagi ke tempat ini lah, ke Malang gitu. Atau tadi kita datang gitu. Jangan kayak gitu dong. Kita cari dong solusinya. Kalau soal nge-lag sih. Kalau di sini contohnya yang yang lemot, M3 nih lemot di sini. Kita cari solusinya dong. Ganti dong Telkomsel. Gitu. Kalaupun kita pulang ke sini tuh, balik ke kampung halaman, itu juga gak selamanya kok. Kan? Beranjak lagi ke tempat lain. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ngerasa ada yang kurang dan langsung pergi. Jangan sampai kayak gitu. Kita beradaptasi dulu. Demi karena menurut gue juga mau nggak mau kita bakalan malah lebih lama di rumah ya kan, daripada di tempat lainnya. Jadi emang bersabar itu perlu sih. Karena intinya apa coba? Bersyukur. Ya, ini gue temen. Inti dari itu. Lu udah ngerasa, lu udah merasa bersyukur, lu udah ngerasa ikhlas dengan keadaan. Pasti lu
udah nyamannya lu di tempat manapun. Iya. Benar. Itu udah gak bisa dilawan anjir. Bersyukur. Makanya inti dari semua bersalah. Kira ya. Nah, kita tadi udah ngomongin pergi dan pulang ya. Nah, terus sebagai orang yang pergi atau sebagai orang yang ditinggal pergi, tapi kita harus ada keikhlasan dong ya. Kita pergi meninggalkan sesuatu kan, kita harus ngikhlasin sesuatu yang kita tinggal. Kalau kita ditinggal pergi pun kita harus ada rasa ikhlas untuk melepas orang yang ninggalin kita pergi gitu kan. Menurut lu nih langkah-langkah dong biar kita tetap ikhlas tuh gimana? Mau was dong langkah-langkah. Ini langkah gimana? Kisi-kisi kita biar ikhlas gitu. Gini ya, kalau menurut gue, kalau langkah-langkah biar kita merasa ikhlas itu adalah kita harus pertama itu kita harus gimana ya bahasanya, demi memenuhan ini ya. Kalau kita ngerasa gak ikhlas pasti ada sesuatu yang was-was dalam diri kita, ada sesuatu yang gak tenang. Nah, yang pertama adalah harus sadar diri kita. Kalau emang ada yang gak ikhlas, kita gak ikhlas kepada seseorang, pasti ada yang ngerasain dong. Kita ngerasa benci, kita ngerasa was-was, kita ngerasa hubungan ke orang lain. Nah, lu harus sadar, lu harus hilangkan itu dari diri lu. Nah, lu harus tinggalkan diri itu dari lu. Lu dengan ikhlaskan, sadar diri, lu punya tanggungan, lu punya salah ke orang lain, lu punya lu punya gimana rasa was-was dalam diri lu. Ayo selamatkan diri kamu, ikhlas, ayo ikhlaskan. Saat lu ikhlas, tenang gak sih? Iya gak? Gimana? Saat lu ikhlas, pasti lu ngerasa tenang kan? Ikhlas? Pasti ngerasa tenang gak sih? Ah iya benar. Pasti ngerasa tenang. Demi penyelamatan diri dari hal-hal negatif, lu harus sadar, lu harus ikhlas. Nah itu pertama dari gue tuh, sadar dulu. Yang kedua adalah kita harus melepaskan diri dari kesalahan. Karena gak ikhlas sih itu kesalahan menurut gue. Iya sih, benar. Iya gak? Benar. Ikhlas tuh kalau kita ngasih duit nih demi pamrih, gak ikhlas. Nah itu menurut gue kesalahan. Nah dalam Islam kita ngasih secara pamrih ya, pamrih itu pamer gitu ya. Pasti gak dapet pahala dong kita. Yang ada kita malah dapet ria. Iya. Malah kita dapet tanggungan. Nah gak dapet baik malah dapet buruk. Nah iya benar. Kita tinggalkan hal itu menurut gue. Oke, berarti itu langkah-langkah yang penting sadar sama meninggalkan kesalahan. Sadar diri dan meninggalkan kesalahan. Oke. Oh iya. Oke. Oke nih, sekarang kita langsung berarti intinya adalah ketika lu pergi atau ditinggal pergi, lu harus sadar diri, sadar bahwa posisi lu itu lu ada salah gitu ya. Maksudnya ada sesuatu yang bikin lu gak tenang. Ada sesuatu yang bikin lu gak tenang, ataupun ketika lu pergi atau ditinggal pergi itu pasti ada pembelajaran positif buat diri lu. Nah itu juga betul. Ada pengalaman. Nah, jadi kita bisa kelas. Oke, betul. Oke nih sekarang udah setengah jam aja nih. Nah kita bakalan ini mau bacain tanggapan di IG ya. Kemarin tuh gue Oke, ada ini nih banyak pertanyaan ganggu nih. Ganggu ini banyak. Gak ganggu lah. Bercanda.
Jadi nih tanggapan ini kemarin gue sebar tuh, menurut kalian definisi pergi atau pulang tuh apa gitu ya. Yang pertama nih dari @ngok. Anjay. @ngok Siapa nih? Nggak tahu nggak jelas. Tolong Anda namanya Ngok, tolong dikasih nama asli. Malu dengan orang Anda yang sudah ngasih selamatan untuk nama Anda. Iya, kenapa harus ini? Kata Ngok ya, manusia memiliki naluri kembali ke tempat asal usulnya setelah pergi. Begitulah analogi konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bos. Ini masalah Islami, agama. Emang bocahnya teh Islam. Iya. Jadi manusia memiliki naluri kembali ke tempat asal usulnya, berarti pulang. Ini berarti ngomongin pulang dong. Naluri kembali ke tempat asal usulnya setelah pergi, berarti ini pulang gitu kan. Karena begitulah analogi konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut lu gimana? Kalau itu berarti menurut konsep ini ya, apa namanya, dari sisi tentang apa namanya, arti kehidupan ya. Karena emang hakikat kita hidup adalah untuk pulang, kata Islam kan gitu. Itu menurut Islam ya, hakikat kita hidup adalah untuk pulang, untuk bertemu dengan Sang Ilahi atau Sang Pencipta. Karena hakikat kita nanti sebagai manusia hidup akan mati juga. Iya benar. Nah, itu. Nah, ketika kita hidup, apa yang harus kita lakukan untuk membuat mati kita menjadi mati yang baik, khotimah. Seperti itu. Oke. Terus nih lanjut ya, dari @kali_m_r. Menghilang raga bukan rasa. Buset. Ini definisi apa? Pergi. Nah, menurut lu gimana nih? Kata lu menghilang raga bukan rasa. Kalau menghilang rasa bukan raga itu apa? Menghilang gimana? Kan dia bilang menghilang raga bukan rasa. Mungkin ini definisi pergi menurut dia ya. Iya. Kalau menghilang rasa bukan raga ini. Menghilang rasa bukan raga, berarti dia tidak punya hati dong. Tidak punya perasaan. Dia tetap hidup tanpa perasaan. Contoh gini nih, lu masih stay di satu orang. Lu ada, tapi rasa lu nggak ada. Orang itu udah hilang. Ya, misalnya nih, lu misalnya sama gua tinggal di suatu tempat lah gitu. Nah, lu tetap tinggal sama gua, tapi lu udah nggak ada kepedulian sama gua gitu kan, berarti itu hilang rasa. Berarti itu menurut lu itu termasuk pergi? Itu pergi secara rasa dong. Iya, menurut gue itu masuk pergi dong, definisi pergi secara konsep rasa. Karena raga dia hidup, raga dia bisa berkontak fisik dengan orang, tapi sedangkan perasaan dia udah hilang untuk orang lain, udah pergi kepada orang lain. Seperti itu. Kata lu mending menghilang raga bukan rasa, atau menghilang rasa bukan raga, mending mana? Kalau menurut gua gak mending dua-duanya dong. mending kita perbaiki apa yang salah, agar kita punya rasa dan kita punya raga. Kalau menurut gua nih ya, mending menghilang rasa bukan raga. Jadi ketika masih ada raga, semua masih bisa kita perbaiki. Ya itu intinya itu. Pasti kita bisa memperbaiki suatu hal. Seperti itu. Tapi kalau raga udah nggak ada, kan kita udah nggak bisa memperbaiki semuanya. Gitu. Hanya meninggalkan kenangan. Asik, kenangan. Lanjut nih dari @ayunin aditya. Wis. Sokap tuh. Kok dari namanya cakep sih dah. Dia bilang 2 judul buku bestseller Terelia, pulang sama Terelia. Pulang sama dengan lahir, pergi sama dengan mati. Menurut gue pernah lihat bukunya gue.
Kalau kata gue sih malah lahir itu menurut gue itu pergi, mati itu yang pulang. Iya sih, menurut gue juga gitu. Saat kita lahir itu kita pergi karena kita beranjak dari satu tempat ke tempat lain. Karena kita diciptakan untuk bergerak. Karena kita saat itu kita diciptakan untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita udah mati, kita udah selesai dengan kehidupan, kita balik kepada Sang Pencipta karena kita pulang. Menurut gue konsepnya saat kita lahir pasti kita pergi untuk bergerak mengikuti aluran hidup. Nah, saat kita mati, kita pulang untuk melaporkan apa yang sudah kita lakukan saat kita hidup. Seperti itu. Dalam sekali Anda ya. Apanya yang dalam? Terus nih lanjut ya. Dari @egi SND. Seseorang sih akan merasakan dan melakukan hal itu. Iya dong. Maksudnya pergi dan pulang ini orang pasti akan merasakan dan melakukan hal itu. Iya, ini mah udah pasti bisa melakukan hal tersebut dong. Ini udah hitungannya tuh hukum alam lah, lu pasti pulang dan pergi itu udah hukum alam. Emang kehidupan dari itu. Itulah hidup. Terus deh lanjut dari @ninin_nadia_. Pergi itu meninggalkan sesuatu, pulang itu setelah fase pergi. Pergi itu meninggalkan sesuatu, pulang itu setelah fase pergi. Iya benar. Berarti pulang setelah fase pergi meninggalkan sesuatu. Iya benar. Tapi kalau pergi untuk tidak, kalau pergi tapi tidak ingin kembali itu gimana? Hilang kata. Kalau menurut gue itu ya, pergi dengan pergi tidak ingin kembali itu dalam konsep kita, menurut ini ya pemikiran orang tuh. Tapi kalau tentang hakikat kehidupan, kita nggak bisa pergi lama kembali. Kita pasti harus kembali. Pasti pulang ya kan. Konsep-konsep tentang pemikiran orang tentang cinta, contohnya kita putusin, gak akan kembali lagi ke orang itu karena dia bikin hati gue gak tenang, bikin hati gue gak nyaman, bikin hati gue terluka. Dia punya alasan untuk tidak pulang kembali ke dia gitu. Okay. Berarti ini tergantung dari konteks yang terjadi. Oke. Lanjut dari @aroni_givari. Ini big boss. Dia bilang perginya ke rumah lu. Ini definisi pulang. Perginya ke rumah ini berarti definisi pulang. Tapi kalau perginya nggak ke rumah, tapi kita nganggep itu pulang, bisa nggak? Bisa kan? Bisa sih. Perginya ke gimana? Kayak kita di pondok ya. Setelah kita lulus, kalau kita balik ke pondok kan bilangnya pulang. Iya, balik ke pulang ke tempat kita diajarkan sesuatu hal. Pulang di tempat kita berjuang untuk menuntut ilmu. Benar. Berarti pulang nih nggak selalu ke rumah gitu. Iya. Tapi kita juga bisa bilang rumah itu nggak selalu tempat. Maksudnya ke rumah. Iya, sekarang kita tinggal itu kan. Bisa kita iya. Tempat sekolah kita, mungkin pondok kita dulu kita anggap rumah tercinta. Itu tergantung frasa, tergantung orang memaknainya seperti apa. Iya. Berarti rumah itu bisa diartikan tempat di mana kita mendapatkan sesuatu lah. Mendapatkan sebuah ketenangan yang hakikatnya tinggi, asik. Hakikatnya tinggi. Terus lanjut nih dari @nelly_syahida. Ini pergi ya saat kita ada hal yang harus diselesaikan. Ini tidak untuk tapi ini tidak untuk menyindir ya. Untuk Mbak Nelly. Enggak.
Ini tidak untuk menyindir ini ya. Oh, sudah. Jangan. Masalah pribadi. Pergi ya saat kita ada hal yang harus diselesaikan. Yang terpenting jangan pergi tanpa pamit, katanya gitu. Yang penting jangan pergi tanpa pamit. Iya, maksudnya jangan pergi tanpa alasan. Iya, yang tadi konsep lu tadi itu. Iya. Jadi jangan sampai lu pergi tanpa meninggalkan suatu hal yang jelas. Bener. Lanjut gak nih? Lanjut. Oke, definisi pergi pulang menurut kalian dari @pena.baik. Pergi adalah suatu usaha seseorang ketika dia nggak bisa dapetin sesuatu di kepulangannya. Gimana? Suatu usaha seseorang ketika dia nggak bisa dapetin sesuatu di kepulangannya atau rumah. Oh, jadi pergi itu ketika lu di titik ini di rumah misalnya ya, di rumah tapi lu nggak mendapat apa-apa. Yang tadi kita ngomongin dong. Kita dapetin sesuatu, iya. Terus lu pergi untuk mendapatkan sesuatu. Suatu kesenangan lain. Iya, yang tadi kita ngomongin dong. Iya benar. Setuju saya dengan karena baik. Oke, lanjut. @fazlur_53407. Beranjak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu, ke warung kopi untuk ngeteh misalnya. Iya, ini betul ya. Untuk ke warung kopi untuk memenuhi saraf-saraf agar kita bahagia, happy. Kopi definisi pergi itu. Benar. Kopi itu salah satu. Iya, itu apa? Mencari ketenangan nggak sih? Makna ini anak-anak senja. Iya, bocah senja. Oke, lanjut. Dari @sofia_fuadah_. Pergi itu datang ke tempat lain. Loh. Pergi itu datang ke tempat. Iya dong, bener dong. Bener. Berarti dari kata-kata ini ya, gue bisa ngambil suatu nih. Pergi itu datang ke tempat lain. Berarti ketika kita pergi itu kita kan datang ke tempat lain. Berarti kita menciptakan rumah baru nggak sih? Iya, kita bisa nyiptain rumah baru kalau kita dapat kepuasan di tempat itu. Nah, ketika kita pergi itu, lalu kita menuju suatu tempat. Di tempat itu kan kita baru datang. Berarti di tempat kita baru datang itu kita menciptakan rumah baru atau tempat pulang baru nggak sih? Iya nggak? Bisa jadi gitu. Kalau menurut gue ya, kalau kita datang ke tempat itu, kita bisa menciptakan rumah baru. Kalau kita merasa senang di tempat itu, kita merasa puas di tempat itu, kita mendapatkan apa yang kita inginkan di tempat itu. Gitu. Ya berarti ketika pergi dan itu bisa mendapatkan kenyamanan dan sesuatu yang kita butuhkan. Kita bisa anggap kita bisa anggap itu sebuah kepulangan. Oke. Ke rumah. Siap. Oh iya. Lanjut. Dari ini nggak jelas nih. Dari @imtihanun nm. Pergi sama dengan minggat, pulang sama dengan soalnya wes pegel minggat. Iya, seru sih. Noen. Ya ini tuh maksudnya pergi itu minggat. Itu bahasa lain dong. Karena udah capek minggat, jadi pulang. Oh gitu. Itu kayak gini dong. Berarti konsepnya dia kayak bisa nyambung kayak yang sebelumnya tadi. Saat kita pergi, ternyata kita gak dapat kepuasan, akhirnya kita kembali lagi. Nah, seperti itu kan. Oh iya benar. Kita gak dapat rumah baru ya, mau kita pulang lagi. Betul. Ya, betul. Mantap, terima kasih Mbak Inkan. Anda sangat bermanfaat sekali. Anda dapat giveaway deh. Ada lagi nih. Dari @sofia_fuadah lagi nih. @sofia_fuadah_. Pulang. Oh tadi pergi. Tadi dia ngomongin pergi itu datang ke tempat lain. Kan kalau pulang adalah kembali ke sebuah pelukan setelah perjalanan panjang juga penantian yang melelahkan. Oh, ini berarti dia pakai frasa. Dia memaknai itu. Berarti pulang itu kembali ke sebuah pelukan setelah perjalanan panjang juga penantian yang melelahkan. Kembali ke tempat nyaman yang
menurut hati dia, bikin dia seneng gitu kan intinya. Mantap seluruh, menghilangkan kepenatan. Kalau pulang, lu mendapatkan kepulangan hakiki itu ketika kepenatan tuh udah gak lu pikirin. Ketika lu udah ngerasa bahagia di situ, lu bakal kerasa pulang. Lanjut. @holidatun_24 momen dimana meninggalkan keadaan yang sebenarnya berat untuk kita. Karena alasan meninggalkan pergi ini mah pergi secara definisi terpaksa sih. Mau nggak mau gitu. Karena ada paksaan. Contohnya kita gini ya, kita harus meninggalkan suatu hal yang bikin nyaman, tapi hal itu buruk untuk diri kita. Nah, mau gak mau, contohnya nih, kayak gue nih, gue sakit, ini contohnya gue sakit asam urat nih. Gue nyaman banget nih makan jeroan, makan babat, makan kikil. Tapi gue harus pergi dari itu, dari kenyamanan itu pergi. Gue terpaksa harus pergi dari itu untuk kebaikan yang lain, untuk kepuasan. Bener. Karena sehat gue ingin puas. Gue harus tinggalin apa yang gue inginin, tapi itu buruk buat diri gue demi kebaikan lain. Nah seperti itu contohnya. Iya. Berarti ini pergi, definisi pergi karena menuju ke suatu hal yang lebih baik. Betul. Terakhir nih, enggak deh, 2 lagi. Dari @gigi_as_ari. Pergi itu ke sana, pulang itu ke sini. Sekarang tinggal lu nya sendiri. Kalau mau ke sini ayo pulang, kalau mau ke sana ya pergi. Bisa juga sih, itu bisa juga dibalik sih menurut gue. Pergi bisa ke sini, pulang juga ke sana. Iya sih. Permainan kata. Iya. Lu bisa aja pergi ke sini. Sekarang tinggal lu nya. Mau ke sini atau ke sana. Mau ke sini ayo pulang, kalau mau ke sana ya pergi. Tinggal tujuan lu mau ke mana. Tinggal lu mau maknai sini itu pulang atau pergi, ataupun sana maknainya pulang atau pergi. Permainan kata aja sih. Iya benar. Iya. Oke, ini last dari @pat.abdul. Pergi itu meninggalkan, pulang membawa hasil. Pergi itu meninggalkan, pulang itu membawa hasil setelah pergi maksudnya. Pergi itu meninggalkan, pulang itu membawa hasil. Ini kalau ini definisi pergi untuk pulang sih. Pergi untuk kembali nggak sih? Bisa jadi. Tapi nggak selalu kita pulang membawa hasil. Iya nggak sih menurut lo? Itu. Iya. Mungkin karena kita pulang kita nggak mendapatkan hasil, maka dari itu kita harus pulang. Itu bisa. Jadi ketika kita pergi untuk mencari sesuatu, taunya sesuatu tersebut kita nggak dapat. Akhirnya kita pulang. Karena untuk beristirahat lah seenggaknya. Kalau nggak mencari tempat. Iya nggak sih? Itu tergantung sebuah peristiwa yang kita alami sih. Iya. Mantap. Udah mendarah daging buat orang yang ini nih, yang merantau. Asik. Oke. Udah segitu aja. Intinya pergi itu nggak mungkin ada. Pergi dan pulang itu nggak mungkin ada kecuali ada alasan. Pasti ada alasan dong. Ada alasan. Dan ketika kita pergi atau ditinggal pergi, cara mengikhlaskan adalah dengan muhasabah diri dan memperbaiki kesalahan. Yoi. Gitu kan? Mantap. Oke, makasih ya Boy ya. Oke, siap. Gak kerasa loh udah 56, 7, 8 anjir 55 menit gitu nih. Iya, lumayan. Makasih buat waktunya ya. Semoga kita masih bisa ketemu lah setelah COVID. Pasti ketemu lah. Kan udah bayar kontrakan kita. Kita bayar kontrakan. Oke, thank you ya. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.